Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Maghrib rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim. Sekaligus taksinya kita akan melanjutkan taksin untuk ayat yang ke-18 sampai 27 insyaallah. Ya, kita belajar kembali untuk cara mengeluarkan makhraj bahasa Arab secara benar, dan juga diperhatikan setiap tanda bacanya, panjang pendeknya semuanya diperhatikan agar supaya tidak salah di dalam membaca Al-Quran. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء.
يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. Sampai meringi. Nora. Yudo. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. هل يستويان مثلا أفلا تتذكرون.
تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا Jenengan sering membaca qaf dibaca kaf, sering sekali saya perhatikan ya. Kau jangan kau. Qaumihi nggih, kau jangan ka, beda. Saya ulangi. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرعي وما نرى لكم علينا من فضل. Yang putih, ya, mangga. وما نرى
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده Rabbi panjang nggih, binya panjang. Wa atani rahmatan min indihi fa'ummiyat alaikum alazimukumuha wa antum laha karihun. Ya didengung dulu di sini, jangan fa'umiyat langsung, tapi ada tasydid. Fa'umiyat alaikum anulazimukumuha wa antum laha karihun. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa ala Allah wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Ya, nun di sini tadi yang kelewat nggih. Pelan-pelan mawon. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in sebentar. Apa ini? Saya ulangi. Wa ya qaumi man
انصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. Sebentar ya. Ini kenapa dalnya tidak dibaca, karena apa? Idgham mutamassimailin ya. Ini sama, hampir sama, jadi dalnya tidak dibaca. Intorot langsung. Ya, bukan intorodatuhum tapi intorodtuhum. Monggo. ولا أقول لكم من ذي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يأتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين senantiasa diperhatikan tanda bacanya biar santai saja membacanya, tidak terburu-buru. Jamaah rahimakumullah, kita sedikit mundur ke belakang pada kajian yang sudah lalu. Kita sampai pembahasannya pada ayat yang ke ini kalau nggak salah. Pada ayat ini, pada kajian yang terakhir. Jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah kepada manusia secara umum, ya, senantiasa diberi fitnah, diberi ujian. Secara umum para kaum yang didakwai oleh para nabi itu mereka menganggap remeh orang-orang yang berdakwah. Karena apa? Karena kebanyakan sing berdakwah kue ora duwe duit. Gini mboten? Sama, ya kejadiannya sama dengan para nabi. Para nabi, para rasul semuanya diejek. Kok sih ngerti apa?
kosi duwe apa deneng wani ngomong kayak kue. Gampangannya seperti itu cara orang Jawa. Ya, makanya mulai dari ayat yang ke-12 ini Allah menceritakan. Nanti juga Allah menceritakan tentang kisah nabi-nabi terdahulu, sama pada prosesnya para nabi kebanyakan dari orang-orang biasa. Orang-orang yang notabene di masyarakat tidak punya kedudukan tinggi, ya, tidak punya harta yang melimpah. Makanya dikatakan kepada Nabi Muhammad, ya, seperti pada kalimat ini, laula unzila alaihi kanzun aw jaa ma'ahu malak. Kenapa tidak diturunkan bersama Nabi Muhammad itu harta yang banyak? Kenapa Nabi Muhammad kalau memang dia seorang rasul, kenapa tidak minta duit bareng Gusti Allah 2 miliar baris bahasane? Kenapa tidak seperti itu? Kan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kenapa tidak diturunkan emas seberat gunung Uhud misalnya? Itu. Kenapa mereka mengatakan seperti ini? Pada prinsipnya apa kira-kira? Pada prinsipnya mereka hendak mengolok-olok, hendak mengejek. Pada prinsipnya mereka tidak mau beriman, merasa gengsi. Saya orang punya duit, saya punya kedudukan. Ngapain saya harus mengikuti Muhammad sing ora duwe apa? Itu pada prinsipnya seperti itu. Au jaa ma'ahu malak, atau datang bersamanya seorang malaikat. Kemarin sudah kami sampaikan. Tidak mungkin malaikat itu bisa turun di muka bumi kecuali dia berwujud sebagai manusia biasa. Ya kalau datang manusia biasa, orang kafir tetap saja tidak mau beriman. Ya. Malaikat itu bisa segalanya, bisa terbang, bisa segala macam. Apa yang akan dikatakan kepada misalnya Nabi Muhammad datang bersama malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril bisa melakukan apa saja. Yang dikatakan apa? Muhammad tukang sihir. Kenapa? Pada hakikatnya mereka hatinya tidak mau beriman. Makanya suruh disampaikan oleh Allah, ya, Nabi Muhammad surah mengatakan, innama anta nadhir, sesungguhnya kamu ini seorang pemberi peringatan. Ya, bukan pemberi harta, bukan malaikat, bukan orang yang luar biasa, tidak sama sekali. Atau juga mereka menuduh bahwasanya Nabi Muhammad itu membuat Al-Quran, menulis Al-Quran dengan tangannya sendiri, atau ngarang-ngarang Al-Quran dengan pikirannya sendiri. Seperti pada ayat yang berikutnya, am yaqulu naftarah. Dan mereka berkata sesungguhnya Al-Quran itu dibuat-buat. Kalau memang Al-Quran itu dibuat-buat, kata Allah, kul, katakanlah kepada orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan manusia, fa'tu bi asyri suratim misli, datangkan 10 ayat, 10 surat yang semisal dengan Al-Quran. Tidak mungkin bisa Manusia berkumpul dengan jin, dengan seluruh makhluk yang ada di muka bumi dan di langit, tidak akan mungkin bisa membuat yang semisal Al-Quran. Itu. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah. Kalau mereka tidak bisa melakukannya, mendatangkan sesuatu yang semisal Al-Quran, dan sudah barang tentu mereka tidak akan bisa atau tidak mampu untuk melakukannya, tidak akan mampu. Maka ketahuilah wahai manusia, innama unzila bi'ilmillah, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Allah yang menciptakan manusia yang berasal dari alaq. Jamaah rahimakumullah, yang namanya sel sperma laki-laki ketika masuk ke rahimnya kaum ibu itu benar-benar berada dalam alaq dalam bahasa Arabnya, sesuatu yang menggantung seperti ini, ya.
Sperma itu ibarat seperti lele kecil, kecil sekali. Dia akan menggantung. Itu dalam bahasa Arab itu adalah alaq. Siapa yang bisa membuat kalimat ataupun membuat peribahasa yang secara ilmiah sampai hari ini baru diketahui? Tidak akan mungkin bisa. Ya, makanya Allah menjelaskan kepada kita, fa'lamu annama unzila bingilmillah. Itu. Dalam Al-Quran juga disebutkan sangat banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Al-Quran tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Ya, Allah mewahyukan, memberitahukan kepada kita bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang hidup dari air. Sesuatu yang hidup segalanya berasal dari ada unsur yang namanya air. Para ilmuwan hari ini, orang-orang kafir, orang-orang yang notabene bukan orang Islam, mengakui itu semuanya. Kalau misalnya mau mencari di planet sana, di bintang-bintang di langit sana, kalau mau mencari apakah ada kehidupan atau tidak, yang dicari apa terlebih dahulu? Air, ada airnya atau tidak. Itu seperti itu. Ya. Dan kemarin pada ayat yang sebelumnya Allah juga menjelaskan kepada kita, wa kana ngarshuhu ngalal ma. Dan arsinya Allah berada di atas air. Ini masuk akal. Ya, besok di akhirat sana ya kita akan mendapati hanya ada dua alam, alam surga dan alam neraka. Itu tempat kita. Ya, tinggal dipilih saja. Yang mau ke surga ya berusaha ke surga, yang mau ke neraka ya silakan berusaha masuk neraka. Gitu betul. Sangat mudah. Ya itu. Ya di dalam surga ya sudah barang tentu. Secara ilmiah pun bisa dijelaskan bahwasanya faktor utamanya adalah air. Kenapa Allah banyak menggambarkan surga tajri min tahtihal anhar, di bawah surga mengalir sungai-sungai. Itu sumber kehidupan. Ya, secara ilmiah semuanya bisa dibenarkan. Makanya tidak mungkin itu diturunkan atau diciptakan oleh manusia. Tidak mungkin. Semuanya diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mempunyai itu semuanya. Makanya ketika sudah meyakini, ya harus kita mengikrarkan dengan la ilaha illa huwa. Ya, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu Allah. Di akhir ayat yang ke-13, 14, fahal antum muslimun. Maukah kalian hai manusia berislam? Maukah kalian tunduk patuh? Ya. Bukan di sini kamu harus patuh, tidak. Tapi diajak oleh Allah. Tangin apa orang? Arab surga ngondo, anak neraka apa konsekuensinya diberikan kepada kita. Dan Allah tidak memaksa. Sekali lagi, Allah tidak memaksa. Makanya bahasanya halus. Fahal antum muslimun? Maukah kalian Islam? Maukah kalian sholat? Maukah kalian zakat? Yang mau ya kerjakan. Sing ora gelem ya bodoh. Ya, itu. Yang tidak mau ya sudah disediakan. Itu seperti itu. Kita lanjutkan sedikit. Berapa ayat? Mangkana yuridul hayatad dunya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia, wazinatah dan perhiasannya. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Paham nggih maksudnya nggih? Dunia dan segala isinya. Dunia, perhiasannya ya apa utamanya? Perhiasan dunia utamanya apa? Duit, harta lah ya. Hartanya, dengan harta itu kita bisa segala macam itu. Maksudnya itu. Ya secara umum yang kalau Allah mengatakan dunia dan perhiasannya segala sesuatu kesenangan yang ada di dunia. Ya harta, ya kalau
laki-laki, wanita, ya, terus segala macam yang menyenangkan kita. Barang siapa, kata Allah, menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, maka akan dicukupkan amalannya kepada yang dia kehendaki dan mereka tidak akan dikurangi sedikit pun juga. Paham kalimat ini? Ya, siapa yang menghendaki kehidupan di dunia, ya, akan dicukupkan. Panjenengan tidak akan mati kecuali jatah panjenengan di dunia sudah diberikan oleh Allah semuanya. Baik orang Islam maupun orang, semuanya sudah dengan qadar, sudah ketentuan. Panjenengan ditentukan sedina 1.000 ya mbok arep jungkir jumpalit ya sedina 100.000. Itu contohnya. Ada yang sedina 1.000.000 ya anak. Misalnya, ya. Ini semuanya oleh Allah akan dicukupkan. Itu. Bagi orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, dia berusaha untuk itu, sunatullah. Sing gelem ngode ya oli upah, sing gelem koreh ya oli pangan, itu sunatullah maksudnya. Sesuai dengan ketentuan Allah. Ya. Akan tetapi di samping kita mencari kehidupan dunia, bagi kaum muslimin ini hanya sebagai jalan untuk apa? Untuk menuju kehidupan akhirat. Kalau orang-orang kafir, kenapa panjenengan tidak usah apa ya? Takjub ya. Kalau ada orang kafir itu bisa segala macam. Ya, atau orang kaya dilala duitnya kayak anak tuke. Gini betul. Ya, itu seperti itu. Karena mereka tidak memandang mana halal, mana haram, tidak harus punya kewajiban sholat, tidak merasa punya harus berzikir, harus ngaji dan sebagainya, sehingga sing dipikir mung ya dunya sekan kawit melek tekan melek maning. Bahkan mereka merela untuk melakukan dosa-dosa, pembunuhan, segala macam hanya demi uang. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Yang orang-orang yang demikian, kata Allah, mereka itu tidak ada baginya di akhiratnya bagiannya kecuali neraka. Wa khabita ma sana'u fiha, khabita ya, musnah, sirna, apa-apa yang dia kerjakan di dunia tidak akan berguna. Wa batilun, dan batil, makanu ya'malun, dan apa-apa yang mereka kerjakan. Itu baik pekerjaannya baik maupun buruk sama saja. Orang tidak beriman, dia membantu orang, tidak akan diberi pahala oleh Allah. Orang yang tidak beriman, dia melakukan sedekah, menolong orang lain, itu hanya akan mendapatkan balasan barangkali sanjungan dari manusia. Akan tetapi di akhirat tidak ada bagiannya. Ya, wa khabita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Batil, apa-apa yang mereka kerjakan tidak akan berguna sama sekali. Karena pada prinsipnya mereka tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun minhu wa min qablihi kitabun Musa imaman wa rahmah. Ya, apakah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran itu sama dengan orang-orang atau manusia-manusia ngala bayyinatin mir rabbih, di atas petunjuk atau bukti yang nyata dari Tuhannya? Apakah sama orang-orang yang tidak percaya dengan orang-orang yang beriman? Berimannya di atas petunjuk dari Tuhannya. Wayatluhu syahidun, dan membacakan kepadanya syahidun, seorang saksi, minhu, dari Allah. Maksudnya ini adalah malaikat Jibril. Para ulama mengatakan kalimat ini secara umum adalah
Syahidun di sini bisa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi bagi kita kaum muslimin. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi keislaman kita. Ya, secara umum seperti itu, dan kaum muslimin akan menjadi saksi bagi orang-orang di luar orang Islam. Itu seperti itu. Ya. Tidak akan sama, makanya Allah memberikan pertanyaan di sini. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidum minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Apakah sama orang-orang kafir dengan orang-orang kaum muslimin yang ngala bayyinah, di atas petunjuk dari Tuhannya, dan membacakan kepada kaum muslimin seorang nabi, seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan sebelum itu, sebelum Nabi Muhammad, ada kitabnya Nabi Musa sebagai imam, petunjuk, warahmah dan rahmat. Apakah sama? Ya, orang yang tidak mendapatkan petunjuk dengan orang yang mendapatkan petunjuk, orang yang beribadah tanpa dasar dengan orang-orang yang beribadah dengan Al-Quran, keyakinan manusia yang tanpa dasar dengan orang yang ngala bayyinatin min rabbihi, ya, dengan petunjuk dari Tuhannya. Tidak sama, ya. Orang muslim dan orang kafir tidak sama, nasibnya tidak akan sama. Ulaika yu'minuna bi, mereka orang yang beruntung tadi, mereka beriman kepadanya. Wa may yakfur bihi, barang siapa kafir kepadanya, tidak mengingkarinya, minal ahzabi, dari golongan-golongan. Ahzab ini suku-suku yang ada di sekitar, ya, Jaziratul Arab. Yang Ahzab ini pada prinsipnya bisa disujukan untuk semua manusia. Barang siapa yang kafir kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, minal Ahzab, dari golongan manusia seluruh dunia, dari Amerika, Eropa, Afrika, Asia, semua saja. Barang siapa tidak mengimani Nabi Muhammad, ya, tidak mengimani Al-Quran, apa yang dijanjikan oleh Allah, fannaru mau'iduhu, maka nerakalah yang dijanjikan kepada mereka. Fala taku fi miryatin minhu, janganlah kalian menjadi orang-orang yang ragu-ragu terhadapnya, terhadap kebenaran Islam, terhadap kebenaran Nabi Muhammad, terhadap kebenaran Al-Quran, terhadap kebenaran hadis-hadis sahih. Itu seperti itu. Jangan sekali-kali kita berada dalam fi miryatin, ya. Allah memberikan kalimat seperti itu, berada dalam keraguan-raguan sedikit pun juga. Innahul haqqu mir rabbika, ya, sesungguhnya Al-Quran, sesungguhnya agama Islam, sesungguhnya Muhammad dan seluruhnya, ya, adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu. Walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Akan tapi kebanyakan manusia apa? Tidak beriman. Oke, kita harus yakin. Allah mengatakan seperti ini, kita mau apa? Selamanya kaum muslimin pasti minoritas dalam keseluruhan dunia. Si akeh wong sing ora beriman. Di sini Allah juga menyampaikan seperti itu. Sebenarnya Al-Quran Nabi Muhammad adalah hak dari Tuhanmu, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Itu. Berarti kalau kita lihat di sini, ya, perbandingan penghuni sorga dan neraka, berarti akeh penghuni ya, penghuni sorga patire semending daripada penghuni, ya kita secara realita saja sangat mudah hari ini, ya, kalau kita mau ngajak orang berbuat kebaikan, gampang nawa kepenak. Singgelem, ya, 1, 2 itu. Akan tapi ketika kita ajak orang untuk berhura-hura, berdosa-dosa, bermaksiat, ya, sangat
mudah. Sedela bae oli batir akeh. Itu seperti itu. Makanya kita bersyukur ya bahwa kita termasuk di antara golongan minoritas, sebagian manusia yang dipilih oleh Allah untuk beriman kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu ya untuk penjelasan hadisnya, insyaallah pada kajiannya akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.